Yang pertama adalah Data Definition Language atau DDL. DDL merupakan bahasa pemrograman SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu database yang digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur dan definisi metadata dari objek-objek database. DDL juga memungkinkan pengguna untuk mengatur integritas data dan dengan menetapkan batasan dan aturan yang berlaku pada data yang dimasukkan ke dalam tabel. Ada beberapa fungsi dari DDL, yaitu yang pertama membuat dan menghapus objek database. DDL digunakan untuk membuat dan menghapus objek dalam database seperti tabel, index, view, trigger, dan lain-lain. Perintah create digunakan untuk membuat objek database baru. Yang kedua, mengubah struktur objek database. DDL digunakan untuk mengubah struktur objek dalam database, seperti menambah kolom baru ke dalam tabel atau mengubah tipe data kolom yang sudah ada. Yang ketiga, menetapkan constraint atau batasan pada objek database. DDL digunakan untuk menetapkan constraint atau batasan pada objek database seperti primary key, foreign key, unique, not null, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu tadi menentukan hak akses pengguna pada objek database. DDL digunakan untuk menentukan hak akses pengguna pada objek database seperti tabel atau view. Dan yang terakhir, menentukan struktur metadata dalam database. DDL digunakan untuk menentukan struktur metadata dalam database seperti definisi tabel, kolom, indeks, kunci, dan lain-lain. Yang pertama yaitu membuat atau create. Create ini merupakan perintah yang digunakan untuk membuat objek baru di dalam database seperti tabel baru, view baru, kolom, indeks, dan trigger. Yang kedua, alter. Alter di sini merupakan perintah yang digunakan untuk mengubah struktur objek atau tabel yang telah dibuat di dalam database, seperti mengganti nama tabel, menambah kolom, mengubah kolom, dan lain sebagainya. Perintah yang ketiga yaitu drop. Drop merupakan perintah yang digunakan untuk menghapus objek dari database. Dan yang selanjutnya adalah rename. Rename di sini merupakan perintah yang digunakan untuk mengubah nama objek. Dan yang terakhir yaitu perintah truncate. Perintah truncate merupakan perintah yang digunakan untuk menghapus semua data dari tabel, tetapi struktur tabel tetap diperhatikan. DML atau Data Manipulation Language memiliki pengertian perintah SQL di mana perintah tersebut digunakan untuk memproses suatu pengolahan isi data di dalam tabel, mencakup seperti memasukkan, mengubah, bahkan menghapus isi data, dan tidak terkait dengan perubahan struktur dan definisi tipe data dari objek database. Selanjutnya terdapat fungsi DML atau Data Manipulation Language. Yang pertama, memasukkan data baru ke dalam tabel. Nah, hal ini sangat penting dalam pengolahan data karena memungkinkan kita untuk menyimpan informasi baru yang diperlukan ke dalam database. Dengan menggunakan perintah insert, kita dapat mengatur informasi tersebut dengan memasukkannya ke dalam tabel yang sesuai. Yang kedua, memperbarui data yang sudah ada di dalam tabel. Memperbarui data yang sudah ada di dalam tabel adalah untuk menyediakan mekanisme untuk mengubah informasi-informasi yang sudah ada di dalam database. Nah, dengan menggunakan perintah update, kita dapat dengan mudah mengubah nilai-nilai yang sudah ada di dalam tabel. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memastikan bahwa data yang ada di dalam database adalah data yang akurat dan up-to-date. Yang ketiga, ada menghapus data dari tabel. Menghapus data dari tabel adalah suatu mekanisme untuk menghapus data yang sudah tidak diperlukan atau tidak relevan lagi di dalam database. Dengan menggunakan perintah delete, kita dapat dengan mudah menghapus suatu baris data yang tidak diperlukan lagi di dalam tabel. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memastikan data yang ada di dalam database adalah data yang relevan. Yang keempat, ada mencari data dari tabel. Kita dapat menentukan rangkaian kolom atau kolom yang ingin ditampilkan, serta kriteria pencarian yang digunakan untuk memfilter suatu data yang ingin ditampilkan. Nah, hal ini memungkinkan pengguna untuk memastikan bahwa data yang ada di dalam database selalu mudah diakses dan digunakan secara efektif. Perintah SQL yang termasuk dalam DML antara lain: 1. Ada update. Perintah yang digunakan untuk memperbaharui data lama menjadi data terkini atau baru. Lalu yang kedua, ada insert.
perintah yang digunakan untuk menyisipkan atau memasukkan data baru ke dalam tabel. Yang ketiga ada select. Perintah ini digunakan untuk mengambil data atau menampilkan data dari satu tabel atau beberapa tabel dalam relasi. Dan yang keempat ada delete. Perintah yang digunakan untuk menghapus data dari tabel. Pada saat menghapus data, perintah yang telah dijalankan tidak dapat digagalkan, sehingga data yang telah hilang tidak dapat dikembalikan lagi. Perbedaan utama antara DML dan DDL adalah sebagai berikut. DDL digunakan untuk mendefinisikan struktur database seperti membuat tabel, kolom, indeks, dan constraint. DML di sisi lain digunakan untuk mengelola data dalam tabel seperti menambah, menghapus, dan atau mengubah data. DDL berfungsi sebagai perintah pembuatan atau penghapusan struktur database, sedangkan DML berfungsi sebagai perintah pengolahan data pada tabel. DDL hanya bisa dijalankan oleh pengguna dengan hak akses ke sistem manajemen basis data atau DBMS, sementara DML dapat dijalankan oleh pengguna dengan hak akses yang lebih rendah. Contoh perintah DDL meliputi create, alter, and drop, sedangkan perintah DML meliputi select, insert, update, and delete. Kesimpulan, DDL dan DML adalah dua bahasa yang berbeda dalam pengelolaan database. DDL digunakan untuk membuat, mengubah, atau menghapus struktur database, sedangkan DML digunakan untuk memanipulasi data di dalam tabel. Keduanya saling terkait dan penting dalam pengelolaan database secara keseluruhan.